akibat dari dendam dan dengki itu adalah membinasakan amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Zuhur Masjid Mukhlisin yang kami cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan ini sudah hari yang ketiga kita melaksanakan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita juga melaksanakan tarawih dan lain-lainnya termasuk tadarus atau membaca Al-Quran. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada zuhur ini kami mengambil materi dengan judul Akibat Dendam dan Dengki. Ini ada 6 yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, akibat dari dendam dan dengki itu adalah membinasakan amal kebaikan. Yang kedua, mendorong pelakunya untuk berbuat maksiat. Nah, ini akibat dendam dan dengki ini. Yang ketiga, terhalang memperoleh syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masuk ke dalam neraka karena tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kelima, berbuat sesuatu menjadi orang bisa celaka atau teraniaya. Ini akibatnya. Yang keenam, orang yang buta hatinya untuk berbuat baik, sulit untuk mempelajari syariat agama Islam ini. Emosi tinggi pula. Inilah 6 yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, akibatnya dari dendam dan dengki itu adalah membinasakan amal kebaikan kita. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hindarilah olehmu rasa dengki dan dendam, sebab ia dapat membinasakan segala kebaikan. Bagaikan api melahap kayu bakar, begitu habisnya kebaikan kita akibat membinasakan, akibat dari dendam dan dengki itu. Kebaikan kita habis. Yang kedua, menjadi pendorong laku maksiat. Orang yang suka dendam dengki itu suka bikin maksiat. Ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua yang hadir ini. Dan ini bagaimana terjadi di dalamnya? Ya, di dalamnya ada yang menggunjing, berbohong dan mencela, mencaci maki, dan ada saja salah orang lain. Nah, ini akibatnya adalah pendorong dari laku maksiat ini, akibat dendam dan dengki ini. Kemudian manusia selalu dalam kebaikan sepanjang tidak mendendam. Bayangkan, manusia selalu dalam kebaikan sepanjang tidak menendam, tidak hasut, tidak dengki. Target yang biasa. Makanya orang ini tidak akan mendapatkan hal-hal yang merusak daripada kebaikannya, akibatnya tidak ada pada diri orang tersebut. Kemudian yang ketiga, akibatnya terhalang memperoleh syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertolongan manusia pun tidak ada karena kita dengki dan dendam ini. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58 mengatakan yang artinya orang-orang yang menyakiti orang mukmin, laki-laki atau perempuan tanpa salah mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah berbohong, membuat dosa besar. Begitu yang terjadi kepada orang tersebut. Yang keempat,
Orang yang dengki dan dendam itu masuk ke dalam neraka karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Ibnu Umar, Anas bin Malik, yang artinya ada 6 macam orang yang dilemparkan dalam neraka itu. Para pemimpin pengusaha yang aniaya, orang yang fanatik dengan sukunya dan dia membangga-banggakannya, orang yang sombong, angkuh, dia yang paling hebat, dia yang paling kuat dan sebagainya. Yang keempat, pengusaha yang khianat, tidak bisa menolong orang, dia pengusaha, dia bagus tapi tak bisa menolong orang. Ini kena, ini dilemparkan dalam neraka. Yang kemudian orang bodoh yang mengaku pandai, dia lah bodoh, ngaku pandai, sombong pula lagi, banyak kena. Dan yang keenam adalah para ulama-ulama kita masih memiliki dendam dan dengki. Dia sebagai orang yang panutan, tapi ada terselip dendam dan dengki di hatinya. Maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kelima, akibat dari dendam dan dengki itu adalah berbuat sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan orang lain celaka. Masya Allah. Orang lain teraniaya karena pekerjaan dia. Pekerjaan dia yang dibuat tapi orang lain yang teraniaya. Ini akibat dendam itu masuk neraka dia. Kemudian yang terakhir adalah orang yang buta mata hatinya. Ini agak sulit ini ya. Dan sulit mempelajari pengertian hukum syariah agama Islam ini. Emosi pula lagi. Dia tidak menerima segala-galanya. Yang paling tepat untuk diri dia sendiri. Inilah yang perlu dihindarkan dari 6 ini. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam ini, terjauh kita dari akibat ini, terjauh kita dari rasa dengki dan dendam, menghasut, menggunjing dan sebagainya. Apalagi Ramadan yang penuh dengan barokah dan pengampunan ini, membuat kita semakin tinggi dan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai hari terakhir Ramadan akan dapat kita nikmati. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.